Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fuadatul Asro Al-Basiri. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 7. Dan saya akan memperkenalkan beberapa anggota dari kelompok 7, yaitu Wina Moneteria, Darmauli Tinambunan, Salsabila, dan Muhammad Safid. Adapun topik yang akan kami angkat atau kita bahas ialah pengambilan keputusan. Baiklah, saya akan lanjutkan. Hampir setiap saat dalam kehidupan manusia, dari mulai tidur sampai kita terbangun kembali, kita sudah membuat keputusan. Sesungguhnya manusia sudah terbiasa dalam membuat keputusan, meskipun hal itu dilakukan tidak secara sistematis dalam suatu langkah tertentu. Dalam hal ini ada beberapa pendapat bahwa pengambilan keputusan adalah inti dari kepemimpinan, dan inti dari pengambilan keputusan adalah hubungan manusia atau sebaliknya. Langsung saja saya akan membahas tentang pengertian pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan merupakan suatu tindakan yang menentukan hasil dalam memecahkan masalah dengan memilih suatu jalur tindakan di antara beberapa alternatif yang ada, melalui suatu proses mental dan berpikir logis, dan juga mempertimbangkan semua pilihan alternatif yang ada yang mempunyai pengaruh negatif ataupun positif. Pengambilan keputusan mempunyai peranan penting dalam manajemen karena keputusan yang diambil oleh manajer merupakan suatu keputusan akhir yang harus dilaksanakan dalam organisasi atau bisnis yang dijalankannya. Kesalahan dalam mengambil keputusan bisa merugikan organisasi atau perusahaan sampai pada kerugian uang. Maka dari itu, sebagai manajer harus hati-hati dalam memutuskan atau dalam pengambilan keputusan. Adapun beberapa pengertian pengambilan keputusan menurut ahli diantaranya, menurut Sondang P. Siagian 1981, menurutnya pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan sistematis terhadap suatu masalah, pengumpulan fakta dan data. Hasil dari proses pengambilan keputusan dinamakan keputusan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semuanya. Saya Wina Moneteria. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang pengambilan keputusan dibagi dalam 3 tipe. Yang pertama, keputusan yang terprogram atau keputusan terstruktur, yaitu keputusan yang berulang-ulang dan rutin sehingga dapat diprogram. Keputusan ini terjadi dan dilakukan terutama pada manajemen tingkat bawah. Contohnya, manajer produksi dari PT Indo selalu melakukan kegiatan rutin di setiap awal bulan dengan melakukan pembelian bahan baku untuk persediaan. Kedua, keputusan setengah terprogram atau setengah terstruktur, yaitu keputusan yang sebagian dapat diprogram, sebagian berulang-ulang dan rutin, dan sebagian tidak terstruktur. Keputusan ini sering bersifat rumit dan membutuhkan perhitungan-perhitungan serta analisis yang terperinci. Contoh, keputusan membeli sistem komputer yang lebih canggih. Keputusan alokasi dana promosi. Ketiga, keputusan yang tidak terprogram atau tidak terstruktur, yaitu keputusan untuk masalah yang baru, pertama kali muncul dan tidak berstruktur sehingga membutuhkan pemikiran dan cara pengambilan keputusan yang tidak rutin. Contohnya, kebijakan pemerintah yang diputuskan dalam bentuk pengurangan subsidi bahan bakar minyak akan berpengaruh terhadap biaya yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan. Selanjutnya, proses pengambilan keputusan dibagi menjadi 6. Yang pertama, identifikasi masalah dan definisi masalah. Kedua, mengembangkan alternatif. 3, mengevaluasi alternatif. 4, memilih alternatif. 5, melaksanakan keputusan. 6, evaluasi dan pengawasan.
Jika pengambilan keputusan tidak didasarkan pada 6 hal ini akan menimbulkan berbagai masalah. Selanjutnya, penjelasan dari 6 proses pengambil keputusan akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu yang pertama, identifikasi masalah dan definisi masalah. Identifikasi masalah merupakan langkah awal dan yang penting dalam proses penelitian. Ketika penelitian mengangkat fenomena yang berpotensi untuk dilakukan, langkah selanjutnya yang mendesak adalah mengidentifikasikan masalah dan fenomena yang diamati tersebut. Contoh, rumusan masalahnya yaitu di sini kami mengambil masalah terhadap mengatasi sampah dalam masyarakat. Yang pertama, bagaimana sikap warga masyarakat terhadap sampah. Yang kedua, seberapa persentase kepedulian masyarakat terhadap lingkungan. Yang ketiga, adakah tempat pembuangan sampah yang layak. Yang keempat, adakah kesadaran masyarakat terhadap hidup sehat. Yang kelima, adakah keinginan masyarakat untuk menyelesaikan masalah sampah. Yang selanjutnya yaitu mengembangkan alternatif. Mengembangkan alternatif adalah satu dari 2 atau lebih cara untuk mencapai tujuan akhir yang sama, yaitu langkah-langkah yang harus dilakukan dalam membuat sebuah alternatif, yaitu yang pertama, pengenalan dan pemahaman terhadap masalah yang terjadi. Yang kedua, penentuan sejumlah solusi penyelesaian yang akan digunakan sebagai alternatif. Yang ketiga, pemilihan kriteria yang akan digunakan di dalam melakukan evaluasi terhadap solusi alternatif penyelesaian. Yang keempat, melakukan evaluasi solusi alternatif yang telah dipilih. Yang kelima, pelaksanaan solusi alternatif yang telah dipilih. Yang keenam, melakukan evaluasi terhadap solusi akhir yang dilakukan untuk mendapatkan sebuah solusi akhir yang memuaskan. Selanjutnya, mengevaluasi alternatif. Mengevaluasi alternatif adalah proses menentukan nilai untuk suatu hal atau objek berdasarkan acuan tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Contoh, pemilihan berbasis atribut. Setelah konsultasi internet untuk menentukan fitur apa yang paling disukai konsumen, kemudian pergi ke toko elektronik lokal dan membandingkan berbagai merek fitur yang paling penting baginya, yaitu otomatis kamera, ukuran, fitur zoom, dan ukuran penyimpanan. Dia melihat keunggulan masing-masing model atas atribut dan kesan umumnya model kualitas masing-masing. Memilih alternatif merupakan kegiatan untuk menjawab pertanyaan apakah suatu rencana yang akan dilaksanakan tersebut sudah merupakan pilihan yang terbaik, optimal, atau untuk menjamin suatu pilihan sudah optimal. Tentu setidaknya tersedia sejumlah alternatif layak yang perlu dipilih salah satu yang terbaik di antaranya. Contoh, suatu rencana investasi dalam bidang produksi komponen manufaktur diketahui ada 3 alternatif teknologi yang dapat diterapkan, yang terdiri dari teknologi konvensional, teknologi mekanis, dan teknologi semi-otomatik kontrol. Setiap pilihan teknologi akan memberikan efek cash flow yang berbeda, yaitu seperti tertera pada tabel cash flow berikut. Saya Salsabila akan menyampaikan materi tentang melaksanakan keputusan. Melaksanakan keputusan artinya melaksanakan keputusan dengan tanpa meminta imbalan suatu sikap yang bermakna. Mengerjakan sesuatu tanpa mengharapkan imbalan, contohnya, jika kita mengambil keputusan untuk melakukan sesuatu, maka kita tidak boleh mengharapkan imbalan atau meminta imbalan. Namun, lain cerita jika orang mengasih imbalan kepada kita. Selanjutnya, evaluasi pengawasan. Evaluasi adalah pengukuran dan perbaikan suatu kegiatan seperti membandingkan hasil kegiatan dan menganalisisnya. Berikut beberapa tujuan diadakannya kegiatan evaluasi. Yang pertama, mengetahui tingkat pemahaman dan penguasaan seseorang dalam suatu bahasan atau kompetensi. Yang kedua, menemukan kesulitan seseorang dalam suatu kegiatan sehingga evaluasi diadakan guna memecahkan masalah dan kesulitan yang dihadapi dalam
suatu kegiatan. Dan yang ketiga, memahami tingkat keefektifan suatu metode, cara, atau sumber daya yang terlibat dalam suatu kegiatan. Yang keempat, evaluasi berperan sebagai umpan balik untuk melakukan perbaikan pada suatu kegiatan sehingga bisa dijadikan acuan dalam kegiatan selanjutnya. Oke, baiklah, itu tadi pengertian dan beberapa proses pengambilan keputusan. Uraian-uraian tadi dapat kita simpulkan bahwasannya pengambilan keputusan adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang pemimpin atau sekelompok orang, antara pimpinan atau antara pimpinan dan bawahan, dalam usaha memecahkan atau mencari solusi dari suatu problema yang dihadapi dengan menetapkan berbagai alternatif. Satu dari beberapa alternatif yang dianggap paling baik, tepat dan rasional dipilih untuk dilaksanakan. Alternatif yang dipilih dan sekaligus sebagai keputusan yang harus visible, realistis, dan mungkin untuk dilaksanakan dengan dukungan sarana, prasarana, dan sumber-sumber daya yang tersedia, manusia dan materi. Sekian dari kelompok 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada sanggahan atau pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 멈춘 시간